perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan keberagaman gender di manajerial levelnya tuh, mereka itu 25% performance-nya itu secara keuangan lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan di industrinya. Perempuan itu biasanya memimpin, akarnya itu adalah relasi antar manusia. Dari masing-masing kita, perempuan laki-laki, harus belajar menormalisasi bahwa perempuan itu memang punya peran ganda dalam hidupnya. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa memilih antara kerja dan keluarga itu kayak memilih black and white. Sekarang cukup banyak juga perusahaan yang misalnya di kantornya itu ada daycare loh. Iya. Oh ada ya? Ada, ya? Di SDP juga ada keren. Berani punya mimpi besar itu adalah keren. Tapi yang lebih terpenting punya mental untuk memperjuangkan mimpi kalian. Karena dunia ini bergerak begitu cepat, sangat amat cepat. Kalau kamu nggak bisa bergerak cepat juga, kamu yang akan ketinggalan. She leads, she inspire, and unstoppable. Halo Insan Ferizian, apa kabar? Semoga saat ini dalam keadaan menggembirakan. Senang sekali saya Nabila di hari ini bisa kembali hadir menemani Insan Ferizian di Ferizian Talks Season 2 Episode 3 dengan tema Women Leaders Who Shaping the Future. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kiprah perempuan-perempuan inspiratif di dunia profesional serta bagaimana mereka membentuk masa depan di industri global. Nah, tentunya saya nggak sendirian di sini. Hari ini saya menghadirkan sosok narasumber yang inspirasional dan juga menginspirasi khususnya para wanita di bidang karir dan juga meningkatkan potensi untuk selalu berkembang. Nah, langsung saja kita kenalan dengan Kak Jessica Carla. Halo Kak Carla. Halo, Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nabila gimana? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Kak sudah datang. Sama-sama. Terima di kasih juga acara sudah kita. mengundang. Siap. Nah, Kak, mungkin kita akan kenalan dulu nih sama Kak Carla. Mungkin Kak Carla juga bisa menjelaskan pengalamannya Kak Carla di bidang pendidikan dulu mungkin dan juga di bidang bisnisnya Kak Carla. Silakan Kak. Oke, jadi halo teman-teman. Jadi saya Carla, saya seorang edupreneur dan juga seorang founder dari komunitas perempuan. Namanya adalah WIWA, Women Empower Women at Work. Saat ini saya punya 17 tahun plus pengalaman di bidang marketing, branding, dan juga bisnis. Sehari-hari saya menjalankan bisnis di bidang wellness, saya punya sebuah gym di Bali, dan juga saya punya bisnis catering di Jakarta. Selain itu saya punya passion untuk berbagi, jadi saya sudah memasuki tahun ke-7 jadi seorang dosen periklanan kreatif di salah satu universitas, boleh sebut nama? Boleh. Di Universitas Indonesia, di bidang periklanan kreatif. Selain itu saya juga aktif membina komunitas pemberdayaan perempuan, di mana WIWAW ini fokusnya adalah memberikan pendampingan, edukasi dan referensi, membantu para perempuan muda untuk menggali potensi diri mereka, agar mereka itu bisa tahu sebenarnya arah karir saya kemana sih dan bagaimana saya bisa mencapai potensi karir dan bisnis terbaik saya. Wow, gitu, luar biasa banget ya Kak ya. Tapi sebelum itu, berarti Kak Carla ini pendidikan formalnya pada saat berkuliah, pada saat itu S1-nya di bidang komunikasi ya Kak ya? S1-nya ilmu komunikasi di UI. Di UI, kemudian S2-nya mengambil manajemen bisnis di Prasetya Mulia. Oke, nah berarti latar belakang pendidikannya ini sangat implementatif nih Kak ya? Betul, sangat luar ya. biasa ya. Iya, di bidang bisnis maupun tadi juga ada edupreneur ya. Betul. Nah, ini sangat inspiratif banget nih Kak nih. Nah, ini tuh berarti pada saat menjalani sebelum menjalani bisnis, Kakak juga berkarir di perusahaan ya Kak ya? Betul banget. Jadi memang awalnya kan waktu sebelum mengambil S2, awalnya memang S1 ilmu komunikasi dan karir yang saya tempuh memang sangat aligning nih sama pendidikannya, yaitu ilmu komunikasi. Saya waktu itu berkarir di bidang advertising, gitu. Peminatannya juga ngambilnya advertising. Kemudian saya dapat kesempatan untuk pindah jalur ya, waktu itu trennya tuh startup lagi mulai marak tuh sekitar tahun 2017-an. Saya pikir ya why not ya cobain masuk ke startup gitu. Saya coba masuk dan merambah. Jadi nggak cuma di dunia marketing,
nggak cuma di dunia periklanan, tapi di dunia marketing. Pas banget waktu itu saya udah lulus S2 gitu. Saya pikir sayang nih, saya udah S2 ngambil bisnis. Ngambil bisnis itu kan ada di 4 sektor. Ada di finance, operation, human resources, dan juga di marketing ya. Kayaknya kok sayang kalau cuma berkutat di bidang periklanan aja. Akhirnya saya pikir why not expanding myself gitu. Saya mengambil challenge baru lah, masuk ke dunia startup, jadi VP marketing, men-challenge diri saya. Kemudian sebelum pandemi itu 2019, saya pikir kayaknya ini adalah momen yang tepat nih. Saya pengen implement ilmu-ilmu saya build my own business gitu. Jadi kayaknya kok sayang ya udah sekolah mahal-mahal gitu ya. Sayang banget nggak bangun bisnis sendiri gitu. Akhirnya saya memutuskan resign dari kantor, saya bangun bisnis sendiri. Pas banget tuh pandemi ya. Pas banget pandemi gitu, udah punya bisnis sendiri. Terus kemudian saya build bisnis saya, pas banget juga saya dari rumah bisa kontrol secara online segala macam. Saya bangun WeWow juga sampai dengan sekarang. Ini menarik banget ya, karena awalnya itu Mbak Carla ini di bidang advertising. Betul. Kemudian challenge dirinya kayaknya kurang ya, kalau misalnya cuma di bidang advertising aja. Terus juga sekolah lagi di bidang bisnis. Kemudian baru ada titik baliknya pada saat pandemi. Nah itu tuh sebelum pandemi ya. Nah itu apa sih yang membuat Kak Carla ini mau gitu untuk menjalankan bisnis sendiri? Padahal kalau kita lihat kan bangun bisnis sendiri itu kan susah ya. Iya gitu benar-benar. Beda banget sih emangnya antara berbisnis sama berkarir itu beda banget ya. Tapi dalam arti sebenarnya nggak ada yang lebih baik ya. Berbisnis sama berkarir itu dua-duanya tuh sama baik dan masing-masing tuh sebenarnya punya pro dan kontra yang berbeda banget. Dan sebetulnya nature-nya orang itu memang ada yang terbentuk dia tuh memang lebih cocok untuk berbisnis, ada yang lebih cocok untuk berkarir. Dan itu sepanjang saya ketemu sama banyak orang, karena kan kalau kita berbisnis, apalagi saat kita di kantor ya, kita mengelola dan ketemu dengan banyak orang, kita tuh lumayan bisa mengenali loh dan observasi, ini nih business people nih, ini nih employee mindset nih orangnya, itu tuh beda banget gitu. Nah, tapi ternyata yang saya rasakan waktu itu adalah karena memang waktu itu diskusi sama suami juga, saya pengen punya more flexible hours. Kalau waktu itu ya, goalnya memang pengen punya lebih banyak fleksibel, waktu yang lebih fleksibel. Tapi bukan berarti berbisnis itu berarti lebih fleksibel semau-mau kita dibanding berkarir, enggak juga lagi. Karena berbisnis itu ada waktunya kita bisa tidur nggak tidur juga, kalau lagi peak season, ada waktunya mungkin kita bisa bersantai. Tapi kan kalau berbisnis itu relatif, kita itu lebih bisa mengatur dinamikanya karena kita yang owning the business ya. Lain ceritanya kalau kita jadi karyawan, kita itu benar-benar ada hak, ada kewajiban yang harus kita penuhi gitu loh. Kita tuh kerja tiap hari ada KPI yang memang harus kita jalankan nih amanahnya untuk perusahaan gitu loh. Karena itu bukan perusahaan kita kerja untuk perusahaan gitu. Sehingga prinsipnya kalau jadi karyawan itu kan kita harus tunaikan dulu nih kewajiban-kewajiban kita, baru kita minta hak kita. Jangan kebalikan ya, betul. Jangan kita minta hak kita baru kita jalankan kewajibannya. Sedangkan kalau berbisnis itu karena kita yang owning the business, kalau kita misalnya bulan ini, kita lagi mau santai, ya kita bisa jaga, yang penting kita bayar nih gaji karyawannya. Yang penting operational cost terpenuhi nih. Yang lain nggak apa-apa deh, profit kita lagi dikit, gaji gue dikit nggak apa-apa deh. Tapi kita bisa ngatur kan gitu. Jadi lebih bisa fleksibel dan kita mainkan sih. Karena waktu itu kebetulan aku lagi mau program hamil. Jadi ada personal goal yang waktu itu mau di aim juga sih. Jadi waktu itu memutuskan kita switch dulu yuk gitu, karena aku dan suami juga believe hidup itu tuh kayak musiman. Jadi ada musim, kadang mungkin kita lagi musim panas, kadang lagi musim hujan, kadang lagi musim gugur gitu. Jadi and it's okay kok gitu. Kalau memang one day ternyata tiba-tiba nanti ternyata nggak cocok ya berbisnis, ternyata pengen berkarir lagi, ya nanti kita coba lagi gitu. Karena
ya hidup cuma sekali ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu kita suka apa enggak. Betul. Gitu. Berarti intinya adalah mencoba ya, Kak ya. Jadi challenging ourselves untuk mencoba hal-hal baru di luar bidang yang kita geluti. Jangan takut mencoba. Betul banget. Nah, dan dari pengalaman bisnisnya, dari pengalaman kerja di company-nya, Kak Carla juga membangun sebuah komunitas ya Kak, bisa dibilang ya. Kalau tadi namanya adalah WeWow. Betul, itu berarti di bidang edupreneur ya Kak ya? Betul, jadi edukasi dan fokusnya pemberdayaan perempuan. Oke, baik. Nah, untuk kita bahas lebih lanjut terkait dengan bidang bisnis dan juga edupreneurnya, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi stay tune di segmen kedua. Terima kasih Kak Carla. Sama-sama. Oke, balik lagi kita ke segmen 2. Baik, Kak Carla, tadi kalau di awal kita udah berkenalan nih. Udah kenalan sama Kak Carla terkait dengan pendidikannya, kemudian background pengalamannya Kak Carla di bidang bisnis dan juga tadi edupreneur ya, kita sempat bahas. Nah, aku pengen tanya lebih lanjut nih Kak. Yang pertama, apa sih pandangan Kak Carla? Saat ini kan banyak perusahaan dan juga bisnis-bisnis yang sukses dipimpin oleh para wanita nih Kak. Nah, pandangan Kak Carla itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu sendiri, perempuan yang memimpin itu bisa kita bilang masih golongan minoritas. Kenapa? Karena data BPS tahun 2023 itu, perempuan yang memegang posisi manajerial itu masih hanya sekitar 35%-an, Nabila. Dan menariknya apa? Tapi kalau kita balik dari sisi bisnis ya, pelaku UMKM perempuan itu tuh ada 64,5%. Nah, kalau kita lihat dari situ aja, berarti apa sebenarnya jiwa pemimpinnya perempuan itu tuh sebenarnya ada loh basisnya. Jadi saat kita melihat, oh perempuan itu memimpin bisnis, atau misalnya kita melihat sosok perempuan itu memimpin di sebuah perusahaan, berarti sebetulnya potensi perempuan untuk memimpin itu sebetulnya sangat amat besar. Tapi yang terjadi apa? Akses atau kesempatan untuk mereka berada di level strategis itu yang belum optimal. Betul. Jadi kalau kita melihat perempuan memimpin itu, satu yang jelas itu bukan sebuah pengecualian dan itu bukan sebuah kebetulan. Tapi memang itu potensi yang belum optimal dilaksanakan, ibaratnya seperti itu. Dan kalau aku pribadi melihatnya saat perempuan memimpin sebuah perusahaan ataupun bisnis, itu sebenarnya perempuan itu sedang menjawab kebutuhan masa depan. Karena perempuan itu memimpin dengan nilai-nilai yang memang dibutuhkan oleh generasi yang akan datang, karena perempuan itu biasanya memimpin, akarnya itu adalah relasi antar manusia. Oke, berarti Kak Carla ini menganggap wanita atau perempuan memimpin di suatu bisnis itu sangat penting ya Kak ya? Penting banget. Oke, kalau tadi ada nilai human-nya ya kalau dibilang ya Kak empati. Ya? Betul, empati. Nah, mengapa sih Kak Carla ini memandang keberadaan wanita di perusahaan itu penting Kak? Penting, kenapa? Karena perempuan dan laki-laki itu kan manusia yang berbeda ya. Nah, saat perempuan itu ada di dalam sebuah kepemimpinan, maka kepentingan mereka, kebutuhan mereka itu most likely akan terwakili juga. Kebayang nggak sih kalau di dalam satu meja pengambilan keputusan perempuan yang nggak ada, gimana kebutuhan mereka bisa terwakili, yang ada nanti keputusan-keputusannya itu bias dan tidak memihak kepada perempuan gitu loh. Dan di Indonesia sendiri itu sebenarnya populasi perempuan itu hampir 50%. Kebayang nggak sih kalau misalnya keputusan, kebijakan, ataupun kultur-kultur yang tercipta itu tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan perempuan, itu yang pertama. Dan yang kedua ya, kalau kita lihat, ini kan tentang bagaimana kita balancing antara karakter pemimpin laki-laki dengan pemimpin perempuan gitu loh. Kita harus ngelihat masing-masing tuh punya keunggulan loh gitu. Jadi bukan berarti perempuan tuh pengen lebih dari laki-laki, enggak begitu mindsetnya. Tapi bahwasanya perempuan itu punya karakter kepemimpinan yang unik. Misalnya dia tuh empatik, dia tuh kolaboratif. Dan ini bukan ngomong-ngomong doang ya, ini sudah dibuktikan. Salah satunya itu adalah studi McKinsey tahun 2021. Jadi waktu itu aku baca ya, si McKinsey ini dia mengungkap
ternyata perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan keberagaman gender di manajerial levelnya tuh, mereka itu 25% performance-nya itu secara keuangan lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan di industrinya. Gitu. Berarti kan terbukti ya, terbukti bahwa peran perempuan di level kepemimpinan itu bawa hasil yang baik buat bisnis mereka gitu. Karena perempuan ini biasanya memimpin itu, mereka tuh nggak cuma akan nanyain ke karyawannya, kerjaannya udah sampai mana, yang ini udah beres belum. Tapi percaya deh, mereka itu akan dengan effort, dengan hati, dengan willingness akan nanya, apa kabar kamu, udah makan belum? Hari ini gimana, ya nggak? Ya betul banget. Betul nggak? Ya betul, setuju betul ya. Banget, perempuan tuh seperti itu gitu, karena mereka tuh punya nature keibuan. Betul. Mereka tuh punya natural skills untuk merasakan empati dan untuk berkomunikasi dengan efektif dan untuk berkolaborasi. Betul. Berarti rasa empati, rasa keibuan itu sangat penting ya Kak ya. Dong. Dalam hal untuk mengambil decision making. Betul. Kemudian tadi juga dibuktikan dengan datanya McKinsey juga ya Kak, bahwa financial reportnya itu meningkat gitu ya Kak ya, dipimpin oleh perempuan gitu. Karena kan at the end karyawan itu manusia ya. Betul. Gitu, dan kita harus nge-treat karyawan kita gitu. Kalau mau karyawan kita tuh semangat bekerja, kalau mau karyawan kita itu all out gitu ya, kita jangan perlakukan mereka kayak mesin, kita jangan perlakukan mereka kayak robot. Tapi mereka ya adalah manusia yang mereka juga, walaupun kita harus very logical gitu, mereka juga punya emosi gitu loh. Jadi kita coba mainkan perasaan mereka, bikin mereka merasa dihargai, bikin mereka merasa diapresiasi. Betul. Jadi nggak hanya menggunakan akal ya Kak ya, tapi kita juga harus memainkan emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap karyawan gitu ya Kak. Nah, kalau di perusahaan, khususnya di ASDP ini kita paling banyak ini didominasi oleh karyawan laki-laki Kak. Nah, bagaimana sih cara memfasilitasi kesetaraan gender di posisi kepemimpinan saat ini Kak? Good thing ya. Ini hal yang menarik banget, paling nggak ASDP udah aware ya, udah aware sama hal-hal ini gitu. Yang paling penting adalah pertama mendengarkan dulu ya, karena kalau yang aku lihat sekarang itu trennya banyak perusahaan yang mereka sibuk bikin program empowerment. Betul. Tapi mereka lupa basicnya, mendengarkan. Mendengarkan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama karyawan-karyawan perempuan ini. Yang pertama dulu deh, dengan melakukan normalisasi bahwa perempuan memang punya peran ganda. Tahu nggak, berangkat dari hal-hal yang paling sederhana. Jangan memojokkan perempuan pekerja yang misalnya mereka tuh minta izin, mereka harus pulang karena anaknya sakit. Iya. Atau misalnya mereka harus tiba-tiba jemput anaknya ke daycare karena anaknya bermasalah di daycare. Ya, itu sering banget sih Kak. Iya, betul. Ya kan? Kadang-kadang kita tuh kayak, kita sebel gitu ya, ada kolega kita yang, dia pulang lagi, terus kita merasa sebel karena misalnya dia jadi nitipin kerjaannya ke kita. Mungkin kita nggak bisa berempati karena kita misalnya belum jadi ibu gitu. Contoh ya, itu contoh-contoh kecil loh gitu. Terus misalnya ada yang harus izin cuti karena ada urusan keluarga gitu. Jadi kita sendiri tuh harus dari masing-masing kita, perempuan laki-laki, harus belajar menormalisasi bahwa perempuan itu memang punya peran ganda dalam hidupnya gitu loh. Tapi tanpa meninggalkan tanggung jawab kerjanya ya. Betul. Karena jangan sampai ya mentang-mentang dinormalisasi jadi semena-mena, jangan sampai kayak gitu juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari perusahaan itu harus mencoba menciptakan fleksibilitas kerja. Nah, ini yang harus diwaspadai. Fleksibilitas di sini bukan berarti perusahaan dermawan sama karyawannya gitu ya. Bukan gitu ya. Bukan berarti perusahaan jadi berbaik hati sama karyawannya, nggak gitu juga. Fleksibilitas di sini maksudnya adalah menerapkan sistem yang adil untuk karyawannya karena memahami bahwa untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, perusahaan tuh paham, iya karyawan perempuan saya ini memang punya beban peran ganda gitu loh. Jadi dicoba, dicari akal sistemnya gimana ya yang adil ya, agar dia ini bisa all out kerja, produktif, tanpa dia harus meninggalkan atau membuat keluarganya atau anaknya sengsara, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah kenyataannya C-level nih di Indonesia ini yang dijabat oleh perempuan itu, tahu nggak ada berapa? Ada berapa tuh Kak? 5%. Wow. Sedih banget ya?
Sedih sih Kak, sedikit sedikit sih, banget cuma ya Kak. 5% ya. Nah, kenapa? Karena mereka itu stuck banget di middle level. Nah, aku sempat banyak diskusi sama teman-teman HR gitu. Ternyata banyak banget perempuan yang mereka tuh sebenarnya potensinya ada, tapi either mereka yang merasa mereka nggak mampu, bahkan dari perempuannya sendiri yang merasa mereka nggak mampu, mereka nggak pede, takut nanti nggak bisa catch up, takut anaknya nggak keurus, atau bahkan sebaliknya dari perusahaan yang ketakutan nanti dia nggak perform seperti laki-laki gitu. Nah, rasanya perusahaan perlu memikirkan juga semacam kayak program percepatan atau training-training yang bisa membantu perempuan ini bisa eskalasi kemampuannya agar bisa mencapai si level tersebut, misalnya dengan mentoring atau yang lain-lain gitu sih. Tapi menurut aku jadinya sangat amazing ya Kak sama para perempuan karena mereka bisa jadi multitasking ya, tapi in a good way. Kalau apalagi seperti Kak Carla yang bisa membangun bisnis, kemudian juga ada edupreneur juga. Itu pentingnya support system. Ya betul. Nah itu berarti kan dibangun dari keluarga juga nggak sih Kak? Support system keluarga. Oke, nah seberapa besarnya peran keluarga Kak Carla dalam? Penting banget gitu karena satu ya, aku nggak mungkin bisa seperti ini kalau suaminya nggak mendukung, definitely ya, satu gitu. Jadi kalau suaminya tidak mendukung, itu udah pasti nggak akan bisa berkarya. Mungkin aku bilangnya gitu ya, aku nggak mau pakai kata bekerja sih sebenarnya, berkarya ya. Yang kedua adalah kita sendiri yang harus pintar-pintar mengatur waktu gitu. Karena aku juga punya beberapa teman yang mereka tetap berkarir loh gitu ya, bahkan anaknya lebih dari satu gitu. Tapi mereka benar-benar set boundaries, mereka tahu batasannya. Oke, aku kerja Senin sampai Jumat, tapi kalau udah weekend aku akan pakai buat ngurus anak-anakku gitu. Dan mereka juga harus punya solusi gitu. Oke, kalau aku lagi kerja, anakku gimana? Solusinya kan banyak ya. Nah itu yang harus dipikirkan, apakah anaknya dititip ke orang tuanya, apakah anaknya memang mau nggak mau, kalau mampu secara finansial berarti nge-hire mbak ART atau asisten rumah tangga, atau anaknya ditaruh di daycare. Jadi memang harus ada solusi. Atau misalnya apakah kakak atau adiknya ada yang bisa bantuin jaga gitu. Jadi jangan dia kerja terus anaknya ditelantarkan juga. Atau misalnya ya cari perusahaan-perusahaan yang memang bisa mendukung ia bekerja. Sekarang cukup banyak juga perusahaan yang misalnya di kantornya itu ada daycare loh, gitu. Jadi, ada ya? Ada, di SDP juga ada Kak. Keren ya? Keren. Ada namanya Little Fairyzian. Wow, keren. Kak. Betul. Ya. Ini kebetulan emang kita baru dibuka Little Fairyzian ya. Jadi memang kita memfasilitasi nih para woman leader, kemudian para ibu-ibu atau karyawan yang memang sudah berkeluarga dan merasa khawatir gitu. Sekarang udah nggak bisa khawatir lagi gitu Kak. Gitu. Siapa tahu para perempuan mau apply kerja ya, karena itu penting banget loh. Jadi kita nggak khawatir, yang mau kerja nih nggak khawatir anak kita gimana ya di rumah sama mbak dan segala macam gitu. Benar. Kalau tadi kita dengar ya Kak Carla tuh mention berarti kan harus ada kesetaraan, harus ada dua sisi juga ya yang harus pengertian ya. Di samping para karyawannya juga tidak ada stereotip terhadap perempuan yang memang punya keluarga, terus harus bekerja, harus izin karena anaknya gitu ya. Kemudian dari perusahaannya juga harus ada solusi. Misalnya tadi ada training gitu ya, bagaimana para woman leaders ini atau para karyawati ini bisa terus mengembangkan potensinya gitu ya, nggak jadi minder gitu ya Kak ya untuk berada di C-level. Nah, bagaimana sih Kak cara mereka bisa mengatasi stereotip, kesenjangan-kesenjangan tersebut? Oke ya, kesenjangan-kesenjangan sebenarnya luas banget, tapi satu yang paling signifikan, kita nggak bisa gelap mata atau menutupi fakta. Perempuan, nggak semua perempuan kerja itu buat cari uang, benar ya? Yeah. Banyak perempuan yang bekerja itu untuk aktualisasi diri, kadang dia memang untuk pengembangan dirinya. Tapi majority kalau di Indonesia, perempuan itu memang masih bekerja untuk memang support keluarganya. Yeah. Apakah untuk supaya di rumah tangganya ada 2 keran, atau mungkin dia harus menghidupi orang tuanya, adiknya, kakaknya, atau whatever it is ya. Tapi faktanya ya, dari salah satu survei dari World Bank kalau nggak salah tahun 2022, untuk peran atau posisi yang sama nih, laki-laki dan perempuan di Indonesia itu gajinya lebih rendah 23% perempuan. Itu kan sebenarnya sangat tidak adil ya sebetulnya gitu. Nah,
kita nih perempuan, sebetulnya masalah ini tuh bukan masalah individu, ini kan masalah kolektif ya. Tapi paling tidak kita pun harus berusaha nih sebagai perempuan. Apa nih yang perlu kita upayakan? Kalau menurutku yang pertama, kita juga harus berupaya meningkatkan bargaining power kita ya. Sebagai seorang individu, skillnya perlu kita tingkatkan. Satu, minimum digital dan communication skills ya. Kita nggak boleh kalah sama perkembangan digital dan teknologi. AI itu udah semakin pinter ya. Kita nggak boleh kalah sama AI. Jadi kita pakai AI, kita pakai digital tools itu untuk membuat proses kerja kita lebih cepat, bikin hasil kerja kita lebih bagus. Jangan sampai kita cuma bikin itu biar kerjaan kita selesai, tapi kita jadi brain rot, kita jadi bodoh, kita jadi males. Ya, itu yang pertama. Terus kita sangat bisa memanfaatkan segala macam productivity tools untuk membantu kerja kita. Kita bisa manfaatkan segala program-program gratis ya di internet untuk bikin kita jadi pintar ngomong, pintar berkomunikasi virtual, pinter public speaking. Karena salah satu masalah perempuan apa? Mereka itu kalau di balik layar pinter nih ngonten, tapi begitu bertemu orangnya gelagapan. Itu banyak aku temui karena komunitasku kan juga online ya. Jadi kalau tertulis tuh dia jago ngomong, begitu ngomong ketemu gelagapan. Itu salah satu tantangan sebenarnya. Yang kedua adalah berani berbicara, berani menyuarakan pendapat gitu. Nah, salah satu yang kutemui di lapangan adalah perempuan ini saat dia dihadapkan dengan situasi dia ditekan atau dia misalnya mengalami situasi dia itu disudutkan, dia itu cenderung diam. Itu sebenarnya udah terjadi di kultur kita ya. Benar. Dia memilih nggak mau ada konflik. Dia memilih diam, ya udah terima aja gitu. Padahal justru untuk membuat sebuah perubahan, untuk menciptakan kultur baru, dia harus berani menyuarakan hak-hak dia gitu. Dan yang ketiga adalah ya tadi cari support system, cari pertemanan yang sehat, bangun jejaringnya, cari mentor, cari support system yang memang mendukung dia agar karirnya bertumbuh dengan positif. Itu sih yang bisa dilakukan menurutku. Oke, berarti enggak hanya dari diri sendiri aja ya. Tadi untuk kemauan untuk belajar gitu ya. Untuk ngulik sebenarnya apa sih yang dibutuhkan saat ini. Ternyata tadi digital tools tuh banyak banget ya Kak ya. Banget. Iya, supaya kita juga nggak tergantikan perannya gitu Betul, ya Kak. Ya, jangan mau digantikan sama mesin-mesin itu ya. Dan juga kita juga harus cari support sistemnya ya Kak Betul. ya. Yang bisa membuat kita terus bertumbuh nih Kak ya. Oke, nah terus kalau balik lagi ya Kak. Di perusahaan ini masih banyak banget dipimpin atau di lead sama lelaki ya Kak. Jadi masih minim banget woman leaders, terutama di SDP juga sama Kak. Nah, menurut Kakak apa sih bedanya gitu ya gaya kepemimpinan yang di leads atau yang dipimpin oleh laki-laki dibandingkan dari perempuan sendiri? Ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Jadi aku besar di karirku dipimpin oleh laki-laki. Mungkin kalau flashback, berarti kan saat aku mulai berkarir tuh 17 tahun yang lalu ya. Kebayang gak sih kalau 17 tahun yang lalu lebih minim lagi ya pemimpin perempuan ya. Sekarang minim, dulu lebih minim lagi gitu. Jadi memang aku sendiri besar dengan dipimpin oleh para leaders laki-laki. Jadi jujur aja, aku besar dengan gaya kepemimpinan laki-laki. Caraku berpikir, caraku leading team, segala macam itu jujur sebenarnya sangat seperti seorang laki-laki yang memimpin gitu. Tapi along the way aku menjalani proses pendewasaan diri, kemudian ternyata aku mengalami proses menikah, mengalami fase-fase hamil, merasakan oh ternyata rasanya punya anak menjadi ibu seperti ini. Aku punya komunitas perempuan, merasakan lebih intens melakukan mentoring dengan perempuan dan segala macam. Akhirnya tuh terbangun rasa empati yang bener-bener tuh eksponensial gitu loh. Baru tuh tahu rasanya, oh ternyata begini ya rasanya susahnya jadi ibu. Oh ternyata begini rasanya juggling antara pekerjaan dengan anak. Oh ternyata itu tuh kayak jujur ya, baru bener-bener jedeng itu tuh pas merasakan. Dulu kalau pas belum merasakan jujur susah banget gitu. Nah
Dari situ aku bener-bener kayak pecah, inilah keunikan dan keunggulan female leaders. Mereka punya empathy driven leadership yang mohon maaf ya para male leaders kalian nggak punya. Gitu. Tapi balik lagi tadi yang aku bilang ya, di dalam sebuah perusahaan nggak akan pernah baik kalau semuanya male leaders, kalau semuanya female leaders. Harus ada komposisi yang pas gitu loh, mereka saling melengkapi. Jadi kalau aku ngelihatnya, ibaratnya gini, laki-laki itu sangat strong. Yang aku lihat ya, mereka tuh sangat strong dalam hal maybe yang very struktural. Analisis, wah mereka jago banget gitu. Tapi kalau ngomongin people relation, kemudian connection, itu perempuan sangat kuat gitu. Jadi keduanya ini perlu disinergikan untuk mendapatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan yang optimal gitu. Jadi harus dikombin nih keduanya. Oke, mungkin tadi ya balancing ya Kak, mungkin di beberapa bidang memang perlu perannya wanita atau perempuan ya Kak untuk memimpin, tapi di bidang lain kalau tadi Kakak sampaikan juga perlu ada sentuhan laki-laki, kepemimpinan laki-laki di sana, dan berangkatnya mungkin Kak Carla juga dari kepemimpinan yang diadopsi dari laki-laki gitu ya Kak ya, dan juga mungkin dari proses fase-fase kehidupan kayak tadi berkeluarga, kemudian punya anak, nah itu kan juga membarengi proses pendewasaan dan juga mau nggak mau itu juga menjadi fase mengadopsi fase kepemimpinan Kak Carla sendiri. Iya, benar. Gitu. Oke. Baik Kak Carla, kita akan bahas lebih lanjut nih Kak terkait dengan edupreneur-nya, nanti kita akan fokuskan ke sana. Mungkin kita akan lanjut lagi di segmen 3 ya Kak ya. Terima kasih Kak Carla. Sama-sama. Oke, balik lagi. Kalau tadi tuh kita udah bahas panjang lebar terkait dengan leadership ya. Nah, aku nih sekarang mau singgung banget terkait dengan WIWOW nih Kak, yang sempat dijelasin di awal. Iya, itu menarik banget sih buat aku, karena sebagai perempuan aku juga tertarik nih dengan program-program mentoring untuk mengasah sebenarnya untuk karirku nih paling cocok nih di mana sih Kak? Walaupun aku udah bekerja juga gitu ya, tapi kan kita perlu perlu peningkatan karir. Kira-kira kita bisa nggak sih sebenarnya pindah bidang, switching karir. Kalau tadi kita challenge diri kita sendiri gitu ya kan Kak. Nah, aku tertarik banget Kak. Tapi sebetulnya WIWOW ini berangkatnya dari mana sih Kak pada saat itu? Berangkatnya dari mana ya? Oke, jadi WIWOW itu sebetulnya lahir dengan momen yang tidak diprediksi dan tidak diduga-duga ya. Itu makanya mungkin kalau aku bilangnya kado dari Allah kali ya gitu. Aku selalu bilang WIWOW tuh kayak my baby girl gitu. Sebelum aku beneran punya my baby boy ya. Bedanya 1 tahun mereka gitu. Kenapa? Karena aku percaya di setiap, mungkin kita termnya kegagalan, walaupun kita jangan pernah merasa kita gagal ya. Tapi dari sebuah keterpurukan kita merasa kita tuh jatuh, kita jangan lama-lama jatuhnya, tapi justru kita jadikan itu momen kita untuk kita bisa bounce back lagi gitu. Nah, singkat cerita, waktu aku merasa karirku tuh baik-baik aja ya, baik-baik aja, dan saat itu sebenarnya aku one step ahead untuk jadi CEO, tapi aku memutuskan aku mau keluar karena aku percaya, aku confident aku bisa build my own business yang akan lebih bermakna buat hidupku saat itu, buat keluargaku. Aku keluar dari karirku, aku build my own business. Nah, pengen fokus berkeluarga dan merasa kayak, oh aku punya kompetensi, aku bisa melakukan ini itu yang aku mau, merasa bisa saat itu ya. Tapi lupa bahwa yang ngatur hidup itu bukan kita. Yang ngatur hidup itu yang di atas gitu. Nah, aku lupa bahwa aku bukan yang punya kendali. Saat itu terjadi, aku kecewa sekali tuh, karena udah punya plan ya, apalagi orang yang perempuan yang ambisius ya, perempuan yang perfectionist, biasanya kan tuh maunya semuanya berjalan sesuai maunya dia gitu. Tapi ternyata di saat aku memutuskan, oke, gue keluar karir gue pengen bisnis gue kayak gini, gue pengen hamil, gue pengen ini gitu ya. Tapi ternyata apa? Program hamilnya nggak jalan-jalan, nunggu-nunggu
kebayang nggak sih tiap bulan tuh beli test pack sampai udah berapa kali, kok nggak ambil gitu ya. Di saat lagi menunggu-nunggu gitu, ternyata papaku meninggal dan aku bisa dibilang tuh kayak daddy's little girl ya. Jadi bener-bener hubungannya deket banget sama ayahku gitu. Jadi di titik yang kayak at my lowest point, kecewa banget. Aku ngerasa gagal gitu, kayak kehilangan karirku, kehilangan ayahku, kehilangan nggak bisa hamil kan waktu itu mikirnya gitu ya, mikirnya kan lagi jelek banget, kayak semua jelek banget gitu. Akhirnya aku mencoba berkontemplasi gitu, dan bahkan waktu itu aku sampai males berhubungan sama semua orang, aku sampai sign out dari social media gitu ya, menghilang. Aku mencoba coret-coret lagi gitu ya, kayak waktu itu aku pakai satu metode, kali aja ada yang lagi butuh ya, aku pakai Ikigai gitu. Waktu itu aku mencoba coret-coret gitu ya, apa ya sesuatu yang aku bisa dan sesuatu yang aku jago dan mungkin ini yang dunia butuhkan gitu. Dan dari situ coret-coret aku ketemu kayak karir perempuan nih, kerja perempuan, karena aku merasa aku mungkin salah satu yang diberkahi oleh Allah gitu ya. Aku dimampukan untuk punya karir yang lebih cepat dari perempuan rata-rata gitu ya, dimampukannya dari situ, dikasih berkahnya di situ. Dan mungkin ini bisa ku berikan ilmunya, ku jadikan inspirasi, edukasi buat para adik-adikku yang mungkin butuh bantuan gitu loh. Dan aku juga ngerasain bagaimana strugglingnya, berjuangnya aku belajar mengejar karir tanpa bantuan mentor perempuan ya saat itu gitu. Jadi why not kalau aku bisa memperbaiki, berkontribusi lah sesuai kemampuanku agar adik-adikku ini bisa lebih baik daripada aku gitu. Hal-hal yang aku alami yang kurang-kurang enak, mereka nggak ngalamin lagi nanti. Ya udah, akhirnya aku telepon lah beberapa temanku, kenalanku segala macam. Gue pengen bikin ini nih, mau ikutan nggak gitu. Dan kita started very small, dari 7 orang. Jadi kayak mulainya dari 7 orang dan alhamdulillah sekarang penggeraknya ada 70 orang se-Indonesia gitu. Jadi dan itu salah satu hal yang aku syukuri sekali gitu ya. Ternyata makin kesini makin banyak perempuan yang pengen ambil bagian dan pengen berkontribusi untuk membantu perempuan lain. Wow, berarti berangkatnya memang dari struggle-struggle-nya Kak Carla ya waktu itu. Mungkin tadi ada keterpurukan yang pada saat itu kayaknya susah banget ya Kak. Pada saat itu juga lagi pandemi kalau nggak salah ya Kak tadi. Bener banget tuh, ya benar. Kayak orang lagi bingung mau ngapain ya. Bener banget, kita semua pasti lagi di titik, ini kan hal yang baru banget ya. Kita semua kaget, kita nggak tahu tuh, kita nggak punya solusi kan, kita nggak punya way out. Dan banyak hal-hal yang kita nggak bisa duga apa yang terjadi. Mungkin beberapa orang juga ya kehilangan orang, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal gitu ya. Bener-bener unpredicted deh situasi itu. Momen kehilangan ya Kak ya, dan juga tapi nggak sangka-sangka ternyata itu adalah titik baliknya Kak Carla. Bener banget. Bisa bangun Wiwaw ini ya Kak. Alhamdulillah ya. Ini suatu gerakan yang bisa dibilang sangat mulia sih Kak menurut aku ya. Di samping mengajar passionnya Kak Carla kan tadi ya, itu juga mungkin nanti bisa menjadi amal juga ya Kak ya. Iya. Benar banget sih. Dan ini teman-teman, jadi kita sebutnya itu namanya pejuang Wiwaw, termasuk yang ada di sini ya gitu. Jadi teman-teman pejuang Wiwaw, kita memang namain mereka tuh kan pejuang Wiwaw ya, karena mereka yang ada di Wiwaw ini lagi berjuang, memperjuangkan agar kualitas perempuan Indonesia dalam bekerja bisa lebih maju gitu. Karena kan seolah-olah gini ya, di Indonesia itu kan dibilangnya kayak, udahlah kamu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ntar juga apa sih dibilangnya di sumur, di dapur, di kasur, kan istilahnya, maaf ya, kata-katanya kan seperti itu gitu. Padahal emang kenapa sih perempuan itu kan tetap boleh loh berdaya, perempuan tetap boleh berkarya, mereka tetap boleh loh berprestasi. Justru kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk anaknya gitu loh. Dan ibaratnya gini, kalau aku tuh percaya Allah itu kasih kita potensi nih sebagai perempuan, dan kita harus manfaatkan potensi itu, kita harus kembangin potensi itu, karena kitalah yang akan jadi contoh buat anak-anak kita nantinya gitu loh. Jadi ya harus kita kembangkan. Nah, para pejuang-pejuang Wiwaw ini gitu ya, mereka tuh nggak ada yang dibayar pakai uang sepeser pun. Jadi semuanya volunteers. Dan itu yang selalu aku bilang ke teman-teman,
di WeWow ini tuh bukan komunitas hobi, bukan komunitas hahaha gitu loh. Tapi teman-teman, insya Allah ya, teman-teman tuh kayak di sini tuh lagi mengisi tabungan akhiratnya gitu. Jadi kayak insya Allah kayak yang teman-teman lakukan di sini tuh kayak lagi menabung amal-amal jariahnya lah gitu. Amin insya Allah. Dan berarti semua orang bisa daftar di WeWow, maksudnya semua wanita ya Kak ya? Kalau untuk pejuangnya kita ada proses seleksi. Jadi ada kayak semacam masa bakti 1 tahun. Nanti ada proses seleksinya. Kita nggak pernah ngelihat seseorang dari kayak dia kerja di mana, dia kuliah di mana, IPK-nya berapa, apa gitu, enggak ya. Kita nggak lihat kayak gitu. Tapi yang kita lihat adalah kenapa kamu mau bergabung di WeWow. Motivasi kamu apa, minat kamu apa yang mau kamu kontribusikan, apa yang mau kamu dapatkan di WeWow. Kita ngeliatnya ke arah situ sih. Oke, nanti berarti mereka bisa di mentoring gitu ya? Iya, dan mereka dapat coaching juga gitu. Jadi kayak di WeWow itu semacam kayak mereka bisa praktek langsung ya. Jadi mereka kayak bisa mempraktekkan ilmu-ilmu mereka langsung. Tapi at the same time mereka juga dapat ilmu-ilmu dari kita gitu, dapat pembekalan. Menarik banget sih Kak, WeWow ya Kak. Tapi kalau aku mau ikutan masih boleh Kak? Boleh. Ini tuh lagi otak loh. Oh iya, nanti aku bisa kulik lagi ya Instagramnya ya. Oke, mungkin nanti Kakak bisa share juga Instagram WeWow ya. Boleh. Oke, nah Kak, kalau tadi udah bicara tentang leadership, kemudian WeWow itu sendiri ya sebagai edupreneur. Nah, menurut Kakak, kalau dari Kak Carla sendiri apa sih yang mau disampaikan untuk para wanita ini bisa mencapai puncak karirnya ya. Yang pertama adalah untuk para perempuan muda khususnya ya. Yang pertama, untuk berani punya mimpi besar itu adalah keren, bagus banget ya. Tapi yang lebih terpenting di era yang serba instan ini adalah punya mental untuk memperjuangkan mimpi kalian. Kenapa? Karena di era yang serba instan ini banyak perempuan yang nggak sabar. Betul. Nggak sabar dengan proses, maunya itu serba cepat gitu, dan nggak mau belajar selama prosesnya, maunya cepet-cepet jadi aja gitu. Padahal, dan banyak juga perempuan yang mindsetnya ya Nabila, yang aku perhatikan ya, dari mahasiswaku, dari mahasiswiku, dari teman-teman di WeWow dan yang lain-lain gitu. Mereka selalu berpikir gini, kadang banyak juga yang berpikir mereka tuh pengen perfect dulu sebelum melakukan sesuatu. Jadinya apa, nggak jadi gitu. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak harus menunggu segala sesuatunya sempurna. Tapi justru pemimpin itu terbentuk dari dia konsisten melakukan pertumbuhan yang tidak sempurna. Tapi dari yang tidak sempurna itu dia belajar, lama-lama jadi lebih baik. Jadi kayak semacam continuous improvement, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi, bekali diri sendiri dengan skill-skill yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Udah pasti digital skills, itu udah definitely must have. Dalam arti gini, kita nggak berarti harus jago coding ya, saya juga nggak bisa coding ya. Tapi nggak gitu, tapi yang penting tadi ya, digital tools, digital mindset, adaptif, kemampuan untuk bisa beradaptasi. Jadi jangan jadi perempuan yang rigid. Sistem boleh ada, tapi kayak perusahaan juga mungkin sistemnya berubah-berubah ya gitu. Tapi kita harus bisa beradaptasi gitu. Oh, ada perubahan SOP, ada perubahan workflow, ada perubahan apa. Jangan banyak komplain gitu. Jadi ikutin permainannya, ikutin gitu loh. Jadi harus agile, bahasanya agile ya kalau zaman sekarang ya gitu. Terus yang ketiga adalah harus memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Jangan sampai menukar harga diri kita sebagai perempuan hanya demi validasi semata. Jadi harus jaga integritas, harus jadi perempuan yang responsibel, jadi perempuan yang berkomitmen ya. Jangan suka missing in action dalam bekerja ya, nggak bisa dihubungin, tiba-tiba menghilang. Jangan kayak gitu ya, karena itu adalah your portfolio, itu adalah branding kalian. Kalau kalian di satu perusahaan itu nggak baik ya, jejak digitalnya itu gampang banget dicari, langsung jelek, nanti kalian nggak akan dapat rekomendasi untuk jejak karir kalian yang selanjutnya gitu. Jadi benar-benar jaga nama baik kalian, citra kalian di satu perusahaan untuk your future istilahnya. Kemudian yang terakhir,
ini mungkin terdengar klise dan mungkin akan menimbulkan kontra ya di banyak pihak, tapi berdasarkan pengalamanku, kita coba upayakan untuk gini, buang jauh-jauh pemikiran bahwa memilih antara kerja dan keluarga itu kayak memilih black and white gitu loh. Tapi kita mencoba untuk menyelaraskan aja, mengintegrasikan antara keluarga dan kerja gitu loh. Jadi tahu batasannya, tahu prioritasnya. Oke, ada waktu-waktu kerjaan lebih penting, ada waktu-waktu keluarga lebih penting. Walaupun basisnya sebagai perempuan, of course keluarga lebih penting gitu loh. Tapi mungkin ada hari-hari tertentu, iya deh diutamakan dulu nih kerjaannya karena lagi ada deadline gitu loh. Tapi bukan berarti keluarganya ditelantarkan gitu loh. Jadi karena jangan sampai kita udah mengunci pemikiran bahwa oke, aku harus memilih satu, memilih keluarga. Kerjaannya kubur dalam-dalam, ambisinya kubur dalam-dalam. Jangan, nanti menyesal. Kenapa? Karena udah banyak faktanya, ibu-ibu yang dia mengubur ambisinya dalam-dalam, tidak menjaga hobinya, tidak menjaga passionnya, tidak memaintain ya. Bukan berarti harus dikejar terus, enggak, di-maintain aja. Begitu nanti anaknya besar, dia udah nggak tahu mau ngapain. Anaknya udah SMA nih, udah apa, dia udah nggak punya skill gitu loh, kasian gitu. Jadi tetap jaga hobi kalian, minat kalian atau apapun dengan cara apapun. Mau itu kerja kek, mau itu kalian aktif di komunitas kek, mau kalian punya hobi atau apapun itu. Aku setuju banget sih Kak. Kalau tadi perempuan tuh harus selain tadi mental yang harus disiapkan, perempuan juga harus punya batasan, punya boundaries juga. Dan tadi juga ya stereotip kalau ya kita nih bisa terus berkembang loh gitu ya, nggak membatasi diri karena alasan keluarga gitu-gitu ya Kak. Tadi yang mungkin yang kontra bagi sebagian orang. Tapi satu lagi nih, ini satu yang aku selalu pengen menekankan kepada perempuan ya, jangan berupaya jadi superwoman. Karena kita bukan superwoman, kita tuh wanita biasa ya. Jadi jangan memaksakan diri bahwa kita bisa segalanya, enggak. Tapi ya itu tadi yang kita bahas di depan juga tuh tadi, memang harus kita yang berupaya membangun support system yang bisa membuat kita melakukan segala sesuatu dengan optimal dan selaras. Ya susah juga soalnya Kak, kalau misalnya lingkungan kita juga nggak dukung gitu ya Kak, mungkin dari terdekat nggak support nanti karena mungkin ketakutan yang belum tentu terjadi gitu ya Kak. Nah ketakutan itu tuh. Betul. Nah tapi ada juga di sisi yang mungkin sesama perempuan juga nggak mendukung Kak. Betul. Nah itu gimana menurut Kak Carla? Nah ini perempuannya kita ngomongin konteksnya mungkin teman atau apa nih? Bisa kalau di tempat kerja mungkin rekan kerja atau kalau di peer groups gitu mungkin teman kayak yang memang udah punya privilege, sedangkan kita harus berusaha sendiri gitu sih Kak. Ada dua ya, kalau misalnya untuk pertemanan itu sebenarnya lebih gampang ya. Karena kalau pertemanan doang ya sudah tinggalkan. Itu lebih gampang sih kalau pertemanan itu, karena kita lebih punya akses untuk bisa meninggalkan dia dan kita cari teman baru ya. Kita nggak ada paksaan untuk berada dalam satu konteks sama dia nih gitu. Nah, kita tinggal cari teman baru, kita cari pertemanan yang lebih positif. Misalnya ikut seperti Wiwaw, untuk cari pertemanan yang memang satu misi sama kita, atau memang cari misalnya beragamanya Islam ya, cari majelis-majelis taklim yang memang mungkin satu prinsip-prinsip nilai sama kita, atau komunitas agama yang memang satu nilai sama kita. Nah, tapi kalau misalnya satu peer dalam konteks profesional nih. Kalau yang aku alami, kalau misalnya di timku dulu ada yang seperti itu biasanya ada dua cara. Yang pertama adalah mediasi ke HR. Mediasi ke HR, atau yang kedua adalah aku ngeliat dulu nih atasannya seperti apa. Atasannya orang yang fair dan juga mendukung women empowerment nggak? Kalau memang iya, biasanya aku akan melakukan pendekatan ke atasan untuk bantu menetralisir. Tapi yang celaka kan kalau atasannya juga kayak gitu ya. Iya, yang nggak mendukung juga ya Kak. Kalau ternyata atasan yang nggak mendukung juga,
mungkin saatnya mencari perusahaan baru. Itu ya kuncinya. Iya benar, karena susah juga ya Kak. Iya benar. Mau Tapi nggak mau sekarang susah ya cari kerja ya. Ya betul, itu juga faktornya ya Kak. Karena mau nggak mau itu akan apa ya, energinya tuh Betul, tersebar terkuras Kak. loh. Betul, terkuras Kak. Iya, jadi kita ya pintar-pintar cari pertemanan Benar, ya Kak. iya. Benar. Nah kemudian Kak, siapa sih yang sebenarnya sosok yang menginspirasi Kak Carla nih sampai bisa ada di titik ini? Nah, ini menarik nih. Menarik karena menurutku ini perpaduan antara mamaku dan ibu mertuaku. Oh. Nah, karena mereka ini ibarat kutub utara dan kutub selatan, beda banget, karakternya beda banget, profesinya beda banget. Tapi dari dua sosok ini, aku belajar dua hal yang sangat berbeda. Mamaku adalah ibu rumah tangga tulen yang sepanjang hidupnya nggak pernah berkarir. Ibu mertuaku sampai sekarang pun sudah masuk usia pensiun masih berkarir. Nah, dari mamaku itu aku belajar. Bahkan sampai aku S1 aja masih suka ditemenin. Sampai aku bilang, mama ngapain sih ikut-ikut ke kampus? Risih kan ya? Malu kan udah gede masih ditemenin. Nah, kebayang nggak tipe-tipe emak-emak yang kayak begitu tuh gitu. Tapi pas udah besar, aku tuh baru belajar, baru sadar kayak mamaku tuh secara harfiah hadir secara fisik untuk anaknya. Dia bener-bener hadir 24 jam utuh, bahkan nyiapin makan dan memastikan anaknya tuh dapat nutrisi yang terbaik. Makanya sampai aku besar nih nggak kenal junk food, nggak kenal jajan-jajan gorengan dan segala macam, karena mamaku tuh bener-bener masakin anaknya, gitu loh, itu ya. Dan jadi mamaku tuh bener-bener ibu rumah tangga tulen yang hadir buat anaknya gitu. Dan aku belajar dari mamaku resiliensi. Kenapa? Singkat cerita, kami besar di keluarga yang berkecukupan, tapi saat aku SMA, keluarga kami bangkrut abis-abisan gitu ya. Dan mamaku ada di posisi yang, karena ibu rumah tangga nggak pernah kerja, nggak tahu ya caranya gimana tuh gitu. Orang nggak pernah kerja seumur hidupnya kan gitu. Dan papaku waktu itu ya mungkin karena bangkrut, mentalitasnya juga hancur gitu. Lagi perlu waktu untuk berjuang kembali. Dan mamaku, aku melihat bagaimana mamaku berjuang untuk bisa membantu keluarga ini tidak hancur gitu. Dan di situ aku sangat belajar resiliensi, bagaimana daya juang seorang perempuan untuk bisa mempertahankan keutuhan keluarganya gitu. Jadi wow, kebayang gak sih kalau nggak ada peran perempuan ini dalam sebuah keluarga. Nah, di lain hal, ibu mertuaku seorang perempuan, ibu lulusan S3 dan bidang profesinya unik banget, arkeolog gitu ya. Mungkin beliau nggak hadir secara fisik untuk anaknya, tapi dengan pekerjaannya, ilmunya, pengalamannya, ibu mertuaku itu menghadirkan prinsip-prinsip, moral-moral, dan the way dia membentuk karakter anaknya sedemikian rupa sehingga anaknya bisa kayak suamiku yang sekarang gitu loh. Jadi, dan aku melihat bukti bahwa ternyata bisa ya jadi perempuan yang tetap memfulfill ambisinya tanpa mengorbankan anaknya. Anaknya tetap jadi anak yang beradab gitu loh. Jadi aku melihat dari dua sosok ini, whatever the background is gitu ya, ternyata perempuan itu tetap berjuang dengan caranya masing-masing untuk membangun peradaban bangsa gitu. Jadi salah satu yang aku lihat juga dari sini adalah kita tuh sebagai perempuan memang harus mendukung perempuan gitu. Karena apalagi perempuan yang bekerja ya, kita nggak tahu di balik dia sedang bekerja itu apa yang dia perjuangkan dan apa yang dia korbankan saat dia bekerja. Keren banget karena ini sosok inspirasinya adalah ibu sendiri dan ibu mertua sendiri, yang mana ibu sendiri yang full time mom ya kalau bisa dibilang ya Kak, kalau sekarang itu bisa nilai-nilai yang bisa diambil sama Kakak tuh bisa terimplementasi sampai sekarang, sampai nyangkut ke karir Kakak, kemudian ke kehidupan keluarga juga ya Kak, dan juga tadi ibu mertua Kakak nih yang sosok sangat edukatif gitu ya.
S3, kemudian masih hadir untuk membangun bekal karakter kepada anak-anaknya. Oke Kak, nah kemudian menurut Kakak atau apa sih yang mau Kakak sampaikan? Atau pesan apa sih yang Kakak mau sampaikan kepada para wanita di sana untuk dapat melakukan atau membangun aktualisasi dirinya mereka sehingga mereka bisa mencapai karir yang mereka harapkan? Oke, sebenarnya tadi udah banyak banget yang udah disampaikan ya, tapi prinsipnya adalah mungkin 1-2 kata-kata aja. Yang pertama adalah harus stay relevan, harus stay agile sama apapun yang terjadi di dunia sekarang. Karena dunia ini bergerak begitu cepat, sangat amat cepat. Kalau kamu nggak bisa bergerak cepat juga, kamu yang akan ketinggalan. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah, tapi di sisi lain kita harus ingat nih, dunia ini tetap akan berjalan ada atau nggak ada kita. Jadi selama kita masih bisa hidup, manfaatkan kesempatan kita ya, gali potensi kita dan ambil peran dan kontribusi sesuai dengan kemampuan kita, tapi selalu asah potensi dan gali potensi kita terbaik ya. Jadi jangan missing the opportunity gitu, manfaatkan sebaik-baiknya agar kita tuh bisa hidup menjadi individu, menjadi perempuan, memainkan peran kita sebaik-baiknya, jadi manusia yang bermanfaat juga gitu. Dan again, menjadi sukses itu bukan cuma sebatas kita jadi orang yang dikenal, kita dapat gaji yang besar, kita dapat posisi yang tinggi di perusahaan. Tapi beyond than that, kita tuh bisa jadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa jadi manfaat untuk orang lain. Keren banget Kak Carla. Terima kasih banyak Kak Carla atas sharingnya, sangat inspiratif ya Kak. Aku juga udah pakai pinnya nih. Girl power. Abis ini aku pengen join Wiwa ya Kak ya. Mudah-mudahan diterima. Ditunggu submissionnya. Oke, makasih banyak Kak Carla atas kehadirannya. Sampai jumpa buat para Verizian di acara Verizian Talk selanjutnya. Saya Nabila dan aku Carla. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.